Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang suatu aplikasi ya. Aplikasi to do list. Ya, di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu dan yang pertama itu ada Mas Aldi. Oke, ada saya dengan Aldila Rizky Yoga, NPM-nya 0058. Dan ada Ada saya juga Rahmat. dan saya Ada Joko saya dengan Rahmat. Firdaus. Oke. Ini saya akan mendemokan terlebih dahulu. Di sini terdapat 4 pilihan menu, yaitu yang pertama ada lihat daftar tugas, yang kedua ada tambahkan tugas, yang ketiga untuk menghapus tugas, dan yang keempat ada keluar. Oke, di sini kita akan menambahkan suatu tugas terlebih dahulu, soalnya di sini tidak ada daftar tugasnya. Oke, yang kita klik nomor 2, kita akan tambahkan tugas baru, yaitu bahasa Indonesia. Nah, jika sudah ditambahkan, kita lihat daftar tugasnya terlebih dahulu. Nah, udah keluar tuh bahasa Indonesia. Jika ingin menambahkannya lagi sampai berapapun bisa dia. Kalau untuk menghapusnya itu gampang banget. Klik 3, 33 nggak bakalan keluar. Klik 3, kita nomor 1 kita hapus, enter, dan kita lihat daftar tugasnya. Masih ada ya, maaf Pak. Kita hapus, klik 1, bahasa Indonesia. Masukkan nomor tugas yang Anda ingin hapus. Coba nomor 1, tugas bahasa Indonesia berhasil dihapus. Oke, kita lihat sudah terhapus. Kurang lebih seperti itu untuk mendemokan aplikasinya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang codingan to do list atau bisa dibilang lihat daftar tugas atau menu-menu daftar tugasnya. Di sini saya akan menjelaskan di bagian import sampai static dan public static sampai scanner next line. Oke, di sini saya akan menjelaskan poin-poin yang begitu penting, yaitu pertama ada import Java Until Array List, yaitu untuk mengimpor kelas untuk menyimpan daftar tugas. Dan yang kedua itu ada scanner untuk mengimpor kelas scanner dan untuk membaca inputan dari penggunanya. Yaitu di sini terus ada public class, yaitu deklarasi array list global untuk menyimpan tugas-tugas di to do list, Pak. Yang berikutnya ada static scanner, yaitu untuk deklarasi objek scanner global untuk menginput penggunanya. Lalu selanjutnya ada public static void. Public static void itu apa sih, Bi? Ini adalah metode utama yang pertama kali dijalankan saat program dieksekusi, yaitu public static void. Ini, Pak. Kalau while itu true, while true itu adalah
loop tak terbatas. Program akan terus menampilkan menu dan menggunakan inputan pengguna sampai pengguna memilih opsi keluar. Yang tadi tuh Pak, yang nomor 4. Ini daftar menunya Pak. System out print. Lalu berikutnya ada clear screen, yaitu memanggil sesuatu metode. Clear screen yang ini Pak, untuk memanggil suatu metode dan untuk membersihkan tampilan konsol, membuat antarmuka lebih rapi setiap kali menu ditampilkan. Berikutnya ada switch string choice. String choice itu membaca seluruh baris inputan dari pengguna atau bisa disebut pilih menu dan menyimpannya di variabel choice. Ini Pak, variabel choice. String choice. Lalu berikutnya ada switch choice. Switch choice itu adalah suatu pernyataan yang memeriksa nilai dari variabel choice, Pak. Lalu berikutnya ada case-case tertentu. Case yang pertama yaitu sebutannya show text untuk dipanggil break menghentikan eksekusi switch. Lalu berikutnya ada case 2 yaitu jika pengguna memilih metode nomor 2 yang keluar akan yang ini nih Pak, tambah tugas. Lalu berikutnya sehingga seterusnya seperti begitu. Nah, di sini akan saya sampai sini saja Pak. Mungkin static void akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rahmat. Silakan Mas Rahmat. Oke, baik. Mohon maaf Mas, on cam ya Mas. Udah, ini udah on cam loh. Oh, udah on cam. Kameranya apa ya? Ya udah, boleh Mas. Silakan. Kedengeran nggak? Kedengeran. Oke, ini saya bakal menjelaskan yang static void show text. Nah, show itu kan mulai, jadi dia itu memulai teks, memulai kata dia. Mana tadi? Nah, kita lanjut ke clear screen ya. Iya, clear screen. Clear screen itu dia membersihkan layar. Jadi membersihkan layar apa nih? Jika ada yang sudah di input, nah misalnya mau dihapus, dia bakal dibersihkan tuh. Karena kan di sini ketika mau masukkan tugas, terus sudah ada tugas, nah nanti dia bakal bersihkan oleh clear screen itu. Terus di sini ada daftar tugas, pakainya sistem out print. Nah, if text is empty. Nah, itu tuh untuk memeriksa apakah daftar tugas itu kosong. Daftar tugas kosong atau belum diisi gitu ya. Belum diisi. Yang akan ditampilkan. Terus ada else for. Nah, for int i sama dengan 0. I text size ya, apa ini size i plus. Nah, ini fungsinya buat apa nih?
Fungsinya ini buat jika daftar tugas tidak kosong, maka for akan berulang dari indeks 0 hingga ukuran teks dikurang 1. Jadi kan array itu tuh 0. Nah, ketika i++ itu dia bakal menambahkan, dia bakal ditambah 1. Jadi dia bakal dari 1, 2, 3, dan seterusnya gitu. Terus sistem out print, and tekan enter untuk kembali. Nah, dia bakal kembali nih, kembali ke yang sebelumnya, buat yang bakal kembali lihat ke daftar tugas. Lanjut ke. Oh ya, di static void sini ya Mas. Nah ini Static void text ya. Ya, text. Nah dia juga sama, masukkan tugas baru. Nah di sini dia untuk memasukkan tugas, meminta pengguna memasukkan nama tugas. Jadi dia memasukkan nama tugasnya apa nih, misalnya matematika. Coba tulis Geo, kita tambah tugas, kita masukkan tugasnya Geo. Oke, boleh. Kita tambah tugas matematika. Ya. Nah, tugas berhasil ditambahkan Mas. Tugas berhasil ditambahkan. Nah, tekan enter lagi. Oke, kita lihat ya daftar tugasnya. Lihatnya di mana nih? Nah, kita lihat di daftar tugas yang tadi sebelumnya. Oke. Dia bakal keisi ke situ. Nah, di sini dia. Oke. Dan setelahnya yang string text. Nah, ya, string text ini buat apa nih? String text ini untuk membaca input tugas dari pengguna. Jadi di sini itu untuk membaca input dari tugas pengguna itu buat yang lihat daftar tugas yang pertama tadi, dia menginput ke situ. Terus teks mana nih? Teks add teks. Nah, itu buat apa? Iya, add teks. Nah, iya, itu buat apa? Di situ tuh untuk menambahkan string teks ke dalam array list text. Nah, metode add ini otomatis menambahkan elemen di akhir daftar. Jadi dia bakal lihat di akhir daftarnya. Ntar bakal muncul di situ 1 matematika. Nah, jadi gitu ya. Terus scanner next line. Itu buat apa tuh? Dia itu menunggu pengguna menekan enter. Nah, jadi ketika udah di enter, dia bakal melihat atau keluar gitu. Oke, Mas. Oke, lanjut ke Mas Aldi. Ya, Mas Aldi. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk di static void added text. Ya Mas ya? Delete. Oh, yang di delete. Sorry, yang di static void delete text. Ya. Nah, ini kan di bawahnya ada clear scanner. Tadi udah tahu, jadi pas nanti di input itu, pas keluarnya itu dihapus dulu tuh biar bersih, terus nanti keluar inputannya. Nah, si ini masuk lagi ke text empty. Jadi untuk ngecek tuh apakah teksnya itu kosong. Jika tidak kosong itu dia tampilin tugas yang lalu diminta inputan, nomor tugasnya yang ingin dihapus. Jadi nanti ini meminta tidak ada tugas yang untuk dihapus sistem out
Pritlen ini. Nah, nanti masukin dulu tuh sistemnya, kita masukin nomor tugas yang kita pengen hapus, terus kita tekan enter untuk masuk itu tugas itu bakal kehapus. Di scanner next line. Nah, ini jadi keluar dari metode jika tidak ada tugasnya. Jadi secara langsung pas nggak ada tugasnya, dia keluar sendiri. Masuk ke show text. Show text ini kita untuk menampilkan daftar tugas. Nah, daftar tugasnya itu kita masukin secara angka. Jadi nanti pas ketika di enter, daftar tugasnya itu keluar. Ini bisa melihat nomor tugasnya. Jadi untuk masukin tugasnya itu kita untuk ngeceknya pakai nomor angka. Nah, masuk ke integer index. Nah, ini kita masuk nih. Integer index itu buat ngubah input stringnya jadi integer. Jadi nyambung nih dia ke if index. Memeriksa apakah nomor tugasnya valid. Kalau misalkan nomor tugasnya itu valid, dia bakal munculin tuh di bawah. Tapi kalau misalkan itu nomor tugasnya nggak valid, dia nggak bakal muncul. Masuk ke string remover tuh. Kenapa kita masukin string remover itu? Buat ngapus tugas yang berdasarkan indeks yang kita minta. Jadi misalkan udah masukin indeksnya nih, misalkan kita pengen hapus tugasnya. Nah, tinggal kita masukin tuh nomor tugasnya, terus kita enter, tugasnya itu terhapus. Nah, ini indeksnya ini dimulai dari angka 0. Nah, kan keterangannya di situ ada tuh sistem out pritlen, tugas, plus remover, plus berhasil dihapus. Nah, lanjut lagi di catch number format expansion. Jadi kalau misalkan ini dia kesalahan jika input bukan angka. Jadi kalau misalkan inputnya kita masukin bukan angka, jadi valid. Nggak kebaca gitu. Contoh kali ya Mas, Karena kan, kasih contoh. Ya, boleh dicontohin. Contoh, misalkan kita kasih nama. Kita klik nama kan di sini. Kita kasih nama dulu. Tuh. Ya. Pilihan. Karena kenapa ini itu sesuai nomor, bukan sesuai abjad. Jadi kalau kita tidak menggunakan abjad begitu. Lanjut, kita masuk ke bawah sistem out pritlen scanner next line. Nah, ini tekan enter untuk kembali. Nah, jadi pas sudah dimasukin angkanya tadi, kita tinggal pencet enter. Nah, dia menunggu pengguna untuk menekan enter. Gitu. Jadi si text empty itu mirip-mirip sama show text. Meriksa tugas yang bisa dihapus. Jadi kalau tugas yang kita masukin sesuai angkanya yang kita pengenin, nanti dihapus tuh tugasnya. Kita tinggal pencet enter. Nah, si show text itu buat ngelihat daftar tugas beserta nomornya. Jadi kita masukin nomor, terus daftar tugasnya tuh kelihatan tuh. Jadi sebelum dihapus, kita ngeliat daftar tugasnya dulu, yang kita mau hapus tuh yang mana. Tuh. Nah, terus masuk ke number format expansion. Ini dia pakainya untuk menangani kesalahan expansion heading. Jadi dia membaca inputan yang harus berupa angka. Jadi kalau nggak angka, kita nggak bakal kebaca karena kita inputannya itu kita menggunakan angka, tidak menggunakan abjad. Jadi kalau kalian nanti masukin abjad, nggak bakal kebaca karena kita pakainya angka.
Nah, kita masuk di text remover. Kita udah tahu karena remover itu adalah menghapus. Untuk menghapusnya itu kita harus masukkan angka. Kalau masukin abjad nggak bakal kebaca. Contohnya kayak kita masukin A atau B, itu nggak bakal kebaca. Lanjut Mas, di static void cleaner screen. Oke Mas. Nih, masuk di static void cleaner screen kita ya. Iya. Nah, ini si cleaner screen ini dia buat ngebersihin layar terminal. Jadi ketika nanti kita enter itu ada kayak jeda berapa detik itu kayak bersih dulu, tiba-tiba dia muncul lagi. Ya Mas. Terus jadi kayak buat ngebersihin layar konsol. Sistem get property. Nah, ini OS, name, terus Windows. Jadi fungsinya ini si memeriksa sistem operasi yang digunakan pakai Windows, jika Windows-nya menjalankan perintahnya. Prosedurnya Blender untuk membersihkan layar. Yang tadi ada remover di atas. Nah, masuk ke sistem outflush. Nah, kan ini ada nih sistem outflush nih. Ada nih, outflush. Nah, ya, memastikan semua output itu yang tertunda di konsol. Jadi pas nanti di outputnya keluar itu semuanya tertulis di konsol tuh. Kalau misalkan dimasukinnya nggak pakai angka, tetap kebaca tapi nggak bisa dihapus begitu. Terus masuk ke sistem outprint itu ada yang garis miring 033 itu untuk membersihkan layar. Jadi kita pakai program ini menjalankan tugasnya to the list. Adalah yang dieksekusinya itu kita loop utamanya metodenya main, masuk ke dalam loop while atau true. Jadi sistem pembacanya ini kayak true atau false. Kalau misalkan true, nah tugas yang kita masukin untuk dihapus ini bakal kehapus. Kalau false nanti dia keluar di konsolnya itu kebaca salah. Itu tampilan menu ini di setiap literasinya loop layarnya berisi clean scanner. Kenapa kita masukin clean scanner? Karena menu utama to do list ini ditampilkan ke pengguna. Kita masukin clean scanner. Nah, masuk ke pengguna program itu memastikan pilihan 1, 2, 3, dan 4. Karena kita cuma masukin 1, 2, 3, 4, selebihnya nggak akan kebaca. Nah, ini kita masukin scanner next line. Kita pakai, jika menggunakan masukan 1, nah program ini memanggil. Nah, ini memanggilnya ini kita pakai show text. Tuh tadi kan banyak show text. Kita manggilnya itu 1, programnya itu show text. Coba Mas diperagain 1. Kita klik 1 ya. Ya. Nah, ini text, show text. Nah, teks. Nah, itu di situ keluar matematika daftar tugasnya. Seterusnya ketika kita ngetik 1, 2, 3, kita jadi bakalan keluar kayak gitu. Nah, masukin 2 itu untuk menampilkan nih. Iya, untuk menampilkan. Yang 2 itu program pemanggil atau ada detect. Kita kan tadi banyak tuh ada detect. Nah, terus
Masih ada lagi? Ketiga, Ya. hapus tugas. Nah, tadi hapus tugas tuh kita di atas ada yang delete text. Terus yang keempat itu keluar. Jadi akhir dari eksekusinya gitu. Oke, teman-teman. Oke, mungkin Penjelasannya segitu saja penjelasannya dari kami. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf ya wabarakatuh. jika ada salah-salahnya.